Halo guys, jadi di sini aku akan menjawab tugas tutor pertama dari mata pelajaran logika. Untuk soal nomor 1, aku akan menjelaskan 3 jenis term. Tring. Yang pertama ada term umum atau general term, yaitu adalah istilah untuk mewakili banyak objek atau mewakili banyak anggota dalam suatu kelompok. Contohnya, ada manusia, hewan, dan buah-buahan. Kata manusia di sini itu mewakili semua orang, bukan hanya untuk satu individu saja. Jadi sederhananya ini, term ini adalah untuk mewakili semua objek, bukan hanya untuk satu individu saja. Yang kedua, ada term khusus atau particular term. Nah, term khusus ini hanya untuk menunjuk satu individu atau benda tertentu saja, atau lebih sederhananya itu lebih spesifik daripada term umum sebelumnya. Contohnya, misalkan kita menyebut nama orang itu seperti Siti, Dinda, atau Asep. Nah, itu kan hanya untuk menunjuk satu individu. Atau misalkan kita menyebutnya satu kota saja. Satu kota itu misalkan seperti Jakarta, Bogor, atau Bandung. Yang ketiga, ada term positif dan ada term negatif. Term positif di sini adalah istilah untuk menunjukkan keberadaan atau hal-hal atau sifat yang baik. Contohnya seperti jujur, seperti berani, dan pintar. Sedangkan untuk term yang negatif adalah istilah yang digunakan untuk ketiadaan atau hal-hal yang buruk seperti penakut, bodoh, dan malas. Dan untuk soal nomor 2 di sini aku akan menjelaskan apa itu sesat pikir atau logical fallacy beserta dengan contohnya dan bagaimana cara kita untuk terhindar dari sesat pikir. Jadi, apa sih sesat pikir itu? Sesat pikir itu adalah ketika seseorang membuat kesimpulan yang salah meskipun itu terlihat logis atau masuk akal. Nah, salah satu contoh dari sesat pikir ini adalah bandwagon atau ikut-ikutan, atau seperti bahasa sekarang itu adalah FOMO. Jadi contohnya, kayaknya game ini bagus deh karena banyak orang yang mainin. Nah, itu salah. Kenapa salahnya? Hanya karena banyak orang yang memainkan game tersebut bukan berarti game tersebut bagus. Jadi, bagaimana sih cara kita terhindar dari sesat pikir? Yang pertama, gunakan alasan yang logis berdasarkan fakta, bukan hanya karena menggunakan emosi atau kebiasaan. Yang kedua, kita fokus kepada argumennya, bukan kepada orang yang menyampaikan argumennya. Yang ketiga, kita jangan cepat-cepat atau jangan tergesa-gesa dalam membuat kesimpulan. Kita harus memahami betul apa isi argumen yang tersebut. Gitu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.